25 Juli 2026, sebuah serangan drone menghantam Yekaterinburg, kota terbesar keempat di Rusia, hampir 1.800 km dari perbatasan Ukraina. Targetnya adalah gudang Wildberries, raksasa e-commerce Rusia. Area parkir terbakar, kendaraan-kendaraan hangus, para karyawan berhamburan menyelamatkan diri. Sehari sebelumnya, fasilitas Wildberries di Saint Petersburg dan Simferopol juga menjadi sasaran. Dalam 48 jam, 3 kota diserang dengan satu target yang sama, Wildberries. Ini adalah tanda perubahan strategi. Perang Ukraina tidak lagi terbatas di garis depan. Kini, perang mulai menjangkau jantung ekonomi Rusia. Yang berubah bukan sekadar jangkauan drone. Yang berubah adalah logika perang itu sendiri. Untuk memahami mengapa Wildberries menjadi target, kita harus memahami apa yang diwakilinya bagi Rusia. Wildberries adalah platform e-commerce terbesar di Rusia, sering disandingkan dengan Amazon di Amerika Serikat. Jutaan warga Rusia menggunakannya setiap hari untuk membeli pakaian, elektronik, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga. Namun, Ukraina melihat sesuatu yang berbeda. Menurut Ukraina, Wildberries bukan sekadar platform belanja. Mereka menuduh perusahaan ini memasok komponen yang digunakan militer Rusia, mulai dari drone, perangkat navigasi, hingga perlengkapan taktis yang dibeli melalui pasar online. Karena itu, ini bukan perang terhadap sebuah toko. Ini adalah perang terhadap logistik yang diyakini mendukung perang itu sendiri. Ukraina menyebut fasilitas-fasilitas ini sebagai target sah. Mereka bahkan menggambarkan serangan tersebut sebagai sanksi jarak jauh. Dan melalui serangan-serangan itu, mereka menunjukkan bahwa kemampuan untuk menjangkau target jauh di dalam wilayah Rusia tidak lagi terbatas. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di Yekaterinburg. Pagi hari, warga Yekaterinburg mendengar suara drone di atas kota. Tak lama kemudian, Gubernur Oblast Sverdlovsk mengeluarkan peringatan ancaman udara. Drone kemudian menghantam pusat logistik Wildberries, salah satu fasilitas terbesar perusahaan itu di Rusia, dengan luas sekitar 110.000 meter persegi. Serangan mengenai area parkir. Puluhan kendaraan terbakar, sementara api menyebar hingga sekitar 300 meter persegi. Seluruh karyawan berhasil dievakuasi. Tidak ada korban jiwa, namun dampaknya jauh melampaui kebakaran itu sendiri. Wildberries menyatakan gudang utama tidak mengalami kerusakan dan operasional kembali normal dalam hitungan jam. Tetapi pesan yang disampaikan serangan ini jauh lebih besar. Pesannya sederhana. Tidak ada lagi wilayah di Rusia yang benar-benar berada di luar jangkauan. Bahkan Yekaterinburg yang berjarak sekitar 1.750 km dari Ukraina, kini dapat menjadi target. Serangan terhadap Yekaterinburg bukanlah insiden yang berdiri sendiri. Serangan ini merupakan bagian dari gelombang operasi yang lebih luas. Pada malam yang sama, Ukraina menyerang beberapa target sekaligus. Kilang minyak di Tyumen, lebih dari 2.000 km dari Ukraina. Pabrik pertahanan di Kirov yang diserang untuk kedua kalinya dalam 24 jam. Depot bahan bakar di Rostov-on-Don, hingga kapal-kapal di Laut Kaspia yang diduga mengangkut kargo militer dari Iran. Presiden Volodymyr Zelensky secara terbuka mengonfirmasi operasi-operasi tersebut. Ukraina terus menerapkan sanksi jarak jauh sebagai respons terhadap serangan Rusia. Dinas Keamanan Ukraina kemudian merinci sasaran yang mereka klaim berhasil dihantam. Di Rostov, mereka menyebut telah menyerang radar 92 N6I, bagian dari sistem pertahanan udara S-400, serta sistem rudal Tor M2 dan kompleks perang elektronik. Di Laut Kaspia, mereka juga mengklaim telah menyerang kapal rudal Molnia, 2 kapal kargo, dan platform minyak Vilanovsky. Sementara itu, Rusia menyatakan telah menembak jatuh 328 drone dalam kurun waktu 24 jam.
angka yang menunjukkan skala serangan tersebut. Namun, sebagian drone tetap berhasil menembus pertahanan. Dan itulah yang membuat perbedaan. Kunci dari kampanye ini adalah satu jenis senjata, drone jarak jauh. Ukraina mengembangkan drone kamikaze yang dikenal sebagai FP1 dan FP2. Drone ini dirancang untuk terbang pada ketinggian rendah, menghindari radar, dan menjangkau target hingga sekitar 1.800 km. Untuk mencapai sasaran, drone menggunakan navigasi GPS yang dipadukan dengan sistem alternatif guna menghadapi perang elektronik. Pada tahap akhir, kamera digunakan untuk membantu panduan menuju target. Yang membuatnya semakin efektif adalah skalanya. Ukraina mampu memproduksi drone ini dalam jumlah besar sehingga dapat meluncurkan gelombang serangan yang membebani pertahanan udara Rusia. Pendekatan ini dikenal sebagai taktik swarm. Sejumlah drone diluncurkan secara bersamaan. Sebagian berhasil ditembak jatuh, tetapi sebagian lainnya mampu menembus pertahanan. Pola itu terlihat dalam serangan di Saint Petersburg. Sistem Pansir S-1 dilaporkan berhasil menjatuhkan satu drone, tetapi ledakannya tetap menghantam area gudang. Yekaterinburg menjadi bukti bahwa Ukraina kini mampu menjangkau target jauh di dalam wilayah Rusia. Ini bukan sekadar pencapaian teknis, ini adalah perubahan strategis. Untuk memahami mengapa Wildberries menjadi target, kita harus melihat gambaran yang lebih besar. Wildberries diperkirakan menyumbang hampir 8,5% terhadap PDB Rusia. Platform ini juga mempekerjakan sekitar 4 juta orang, lebih dari 5% angkatan kerja negara itu. Ini bukan sekadar toko online. Bagi Rusia, Wildberries adalah salah satu tulang punggung ekonomi konsumen. Dengan menyerang Wildberries, Ukraina tidak hanya berupaya mengganggu logistik yang mereka anggap mendukung militer Rusia. Mereka juga menekan perekonomian Rusia, sekaligus mengguncang keyakinan bahwa perang hanya terjadi jauh dari kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut sebagai perang ekonomi total. Kerugian awal diperkirakan mencapai sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, dampak jangka panjang terhadap kepercayaan, stabilitas ekonomi, dan dukungan publik terhadap perang bisa jauh lebih besar. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut pendekatan ini sebagai sanksi jarak jauh. Dalam praktiknya, Ukraina berupaya memberikan tekanan ekonomi melalui serangan presisi terhadap target-target di dalam Rusia. Dan Wildberries bukanlah kasus tunggal. Sebelum menargetkan Wildberries, Ukraina telah menyerang lebih dari 20 fasilitas kilang minyak Rusia. Menurut klaim Ukraina, serangan-serangan tersebut turut berkontribusi pada penurunan produksi bahan bakar Rusia hingga sekitar 25%. Wildberries menjadi langkah berikutnya. Dari sektor energi menuju logistik, dari mengganggu pasokan bahan bakar menuju menekan jaringan ekonomi yang lebih luas. Kampanye ini belum berakhir. Bisa jadi, inilah awal dari fase baru dalam perang Ukraina-Rusia. Ukraina telah menunjukkan bahwa mereka mampu menjangkau target jauh di dalam wilayah Rusia. Mereka juga menunjukkan kemauan politik untuk menggunakan kemampuan tersebut. Lalu, apa yang mungkin terjadi selanjutnya? Ada beberapa skenario. Pertama, serangan terhadap Wildberries kemungkinan akan berlanjut. Polanya menunjukkan sebuah kampanye yang sistematis, bukan sekadar serangan satu kali. Kedua, daftar target dapat meluas ke perusahaan lain yang dianggap mendukung upaya perang Rusia, mulai dari platform e-commerce, pusat data, hingga infrastruktur keuangan. Ketiga, tekanan terhadap sektor energi kemungkinan akan terus meningkat. Kilang minyak, jaringan pipa, dan fasilitas logistik lainnya tetap menjadi sasaran yang bernilai tinggi. Keempat, Rusia hampir pasti akan merespons. Pertahanan udara di kota-kota besar dan pusat-pusat ekonomi kemungkinan akan diperkuat. Namun, langkah itu juga berarti lebih banyak sumber daya harus dialihkan dari garis depan. Dan yang kelima, sekaligus yang paling sulit diprediksi,
adalah dampaknya terhadap opini publik di Rusia. Ketika perang mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari, tekanan terhadap pemerintah bisa ikut berubah. Serangan terhadap Wildberries menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar. Perubahan mendasar dalam cara perang ini dijalankan. Perang tidak lagi hanya berlangsung di garis depan, tidak lagi hanya melibatkan tentara dan tank. Kini, ekonomi, logistik, dan infrastruktur sipil yang dianggap mendukung upaya perang juga menjadi bagian dari medan pertempuran. Melalui serangkaian serangan ini, Ukraina menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga menjangkau target jauh di dalam wilayah Rusia. Pertanyaan besarnya bukan lagi apakah Ukraina memiliki kemampuan itu. Serangan-serangan ini telah memberikan jawabannya. Pertanyaan berikutnya adalah, kemana kampanye ini akan bergerak selanjutnya, dan bagaimana Rusia akan merespons? Satu hal yang tampak semakin jelas, perang ini telah memasuki babak yang berbeda. Jika Ukraina bisa menyerang supermarket terbesar Rusia pada jarak 1.750 km, apa yang mencegah mereka menyerang target lain yang lebih sensitif, dan bagaimana Rusia akan merespons?